Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ketemu lagi dengan Ati Sensei dalam pelajaran kanji. Pada video kali ini kita akan membahas kanji lesson 33 dengan tema Iro-iro na Hyoji. Berikut kanji-kanji yang akan kita pelajari pada video kali ini. Ada 10 kanji yang bertema berbagai macam tanda Iro-iro na Hyoji. Baiklah, kita akan langsung ke kanji yang pertama, yaitu kanji yang bermakna tekan atau dorong. Kanji ini dalam aktivitasnya kita menggunakan tangan dan di sini juga ada busyu tangan. Semoga bisa membantu minasan untuk mengingat kanji ini. Ada 8 coretan saja. Kita langsung ke kosakatanya, yaitu osu yang berarti tekan. Minasan osimas. Nah, tanda ini sering muncul di ketika minasan masuk ke dalam supermarket, ya, atau ke dalam toko. Nah, ini ya, ada kalau dalam versi bahasa Indonesianya tekan atau dorong. Nah, ini adalah osu kalau dalam bahasa Jepangnya. Nah, kemudian ada juga kosakata menggunakan kanji ini juga, oshiire. Nah, mungkin minasan familiar dengan Doraemon ya minasan ya. Nah, biasanya Doraemonnya tidur di oshiire gitu ya. Nah, oshiire itu adalah tempat ya atau seperti mungkin seperti apa namanya lemari. Nah, bisa tempat-tempat barang ya. Bisa juga di sini alternatif dia tempat tidur ya minasan. Jadi tempat barangnya itu atau tempat pakaiannya itu di dalam sebuah langsung nempel ke dindingnya seperti itu ya. Itu oshiire. Nah, disebutnya oshiire. Ada juga seperti ini ya minasan. Nah, jadi dia kalau di Jepang itu bentuknya geser ya. Nah, seperti ini. Oshiire desu. Namanya oshiire ya. Jadi barangnya itu dimasukkan gitu ya. Jadi barangnya itu didorong ke dalam tempat ini ya, tempat ini terus dimasukkan ke sana. Nah, itu ya jadinya oshiire. Jadi namanya oshiire desu. Nah, kemudian kanji yang kedua yaitu lawan kata dari osu tadi yaitu menarik. Nah, biasanya lawannya gini, misal ada yang dia kita tekan atau kita dorong, ada yang kita tarik seperti itu ya. Nah, ini coretannya sederhana sekali, ada 4 coretan saja. Kita langsung ke kosakatanya, yaitu tarik itu adalah hiku, minasan hikimasu ya. Di sini ada contohnya. Nah, kalau di tanda yang digunakan di tempat pintu itu minasan ada yang seperti tadi ya, oshite kudasai, jelas ya ada hiragananya, ada juga yang dia langsung kanji itu saja. Ya, tapi dibacanya atau maknanya juga push atau ya dorong atau tarik seperti itu ya. Nah, kemudian ada hikidashi. Nah, ini masih dengan Doraemon ya minasan. Doraemon wa hikidashi kara dimas ya. Jadi dia keluar dari lacinya si Nobita ya minasannya. Nah, hikidashi. Jadi kan kalau laci itu kan kita tarik ya, kemudian kalau udah selesai kita tarik dan kita keluarkan ya. Jadi kita tarik, kita keluarkan kotaknya. Nah, itu. Jadi kegiatan ini itu menjadi dalam bahasa Jepang itu menjadi nama kata benda gitu ya. Namanya di hikidashi itu laci. Kemudian ada juga ing ryoku. Nah, dari sini kita bisa lihat kanji tarik dan kanji power ya, tenaga. Ini contohnya jadi Ringo itu jatuh ke bawah itu karena ada daya tarik. Nah, mungkin bahasa ininya gravitasi ya. Jadi Inbyoku itu gravitasi, daya tarik bumi ya, gravitasi. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Kanji berikutnya yaitu kanji yang bermakna membagi atau memotong. Ya, nah di sini 12 coretan saja. Kita ke kosakatanya yaitu ada memotong ya, tapi di sini membagi ya minasan. Nah, untuk kosakata kita memecahkan telur ya. Jadi memecahkan telur itu kosakatanya pakai gini, tamago waru ya. Tamago watte kudasai. Nah, jadi bilangnya bukan membagi telur ya minasannya, tapi dia memecahkan telur. Nah, seperti ini. Kemudian juga di sini memecahkan wareta ya waru. Nah, kalau ini kan dari waru juga, tapi kalau di sini itu wareta mungkin dia nggak sengaja ya, tidak sengaja memecahkan ini ya,
memecahkan nafas bunga. Nah, kemudian juga kondisi seperti ini, kondisi kaca yang pecah ini juga disebut dengan wareta juga ya, wareta, wata. Kemudian kanji ini juga digunakan di kosakata bungkatsu, bung, bungkatsu. Ya, yang berarti membagi ya, bungkatsu. Jadi ini kanji ini kita sudah pelajari gameng layar ya, misalnya gameng atau screen ya. Nah, screen-nya dibagi menjadi beberapa. Nah, ini ya, jadi bahan-bahan screen yang dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti ini ya, bungkatsu, membagi. Nah, ini dalam pembagian mungkin ya minasanya, karena ini kan dia kata benda ya minasanya, bungkatsu, pembagian. Nah, kemudian di sini ada juga wari ai. Nah, di sini hati-hati ya minasang, di sini bacanya bukan katsu ai gitu ya. Nah, kalau di sini kan bungkatsu onyominya yang dibaca. Nah, ketika ini dibaca muyominya ya, wari ai. Ya, jadi waru ini juga wari ai. Wari ai yang berarti rasio. Ya, rasio. Kemudian ada juga ichi wari biki. Nah, di sini juga minasang dia bacanya wari ya. Ichi wari biki. Nah, tanpa hiragana gitu ya. Nah, ichi wari biki. Jadi maksudnya adalah ini istilah yang digunakan dalam sale ya. Jadi dia diskon. Jadi diskon untuk ichinya bisa berubah berapa gitu ya. Nah, ini tergantung contohnya di sini ada ichiwari biki, ada niwari biki. Nah, tergantung huruf yang muncul di depannya. Kalau ichiwari biki biasanya 10% off ya. Potongan. Jadi potongan ya, potongan 10% gitu ya. Waribiki. Jadi waribiki ini sendiri berarti potongan harga gitu ya, minasan. Nah, di sini juga ada tambahan untuk istilah dalam diskon ya. Jadi ada hangkaku di sini ya. Ada hangkaku. Hangkaku itu setengah harga minasan. Setengah harga. Ya, di sini macam-macam ada istilah untuk diskon ya. Jadi ada shinshohin. Oh, ini untuk harga ya minasan. Shinshohin ini produk baru, new product. Kemudian ada chu tokuhin, ini special price ya. Nah, toku ini kita udah belajar. Cho tokuhin. Nah, ya, jadi ini special price. Ada juga tokubaihin. Nah, ini dijual spesial ya, dia penjual apa namanya nih? Produknya spesial gitu ya. Nah, kemudian ada juga gekiyasui. Gekiyasui ini apa ya? Benar-benar harganya bersahabat gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke kata berikutnya, kanjinya yaitu bermakna lanjut atau beroperasi. Nah, ini kanji yang muncul di depan toko atau di depan toko, bisa juga di depan kantor ya. Nah, ini 12 coretan saja minasan. Maksudnya adalah apa? Nah, di sini contohnya maknanya itu kan beroperasi ya minasanya. Nah, di sini ada eigyo ya. Gyo ini aktivitas kegiatan lah gitu ya intinya. Eigyo. Jadi istilahnya itu open. Jadi mulai ini sedang on loh gitu ya. Jadi udah ready nih, sedang ready. Nah, itu eigyo. Ya, biasanya open biasanya gitu ya istilahnya, buka atau bikin bahasa Indonesianya, tapi di sini juga seringnya bikinnya open ya dalam bahasa Inggris ya minasang. Nah, itu kalau di Jepang dibikinnya eigyochu. Jadi sedang menerima pelanggan, nah gitu bisa juga ya. Jadi atau kami sedang beroperasi nih gitu ya. Sedang open gitu ya. Nah, itu istilahnya eigyochu. Nah, ini akan sering minasang lihat nanti di depan-depan kantor atau toko ya atau warung gitu ya. Kemudian ada lagi kei suru. Kei suru ini menjalankan sesuatu ya, jadi menjalankan sesuatu. Nah, di sini contohnya ada dia lagi memikirkan bagaimana ketika kalau misalnya dia menjalankan sebuah keikaku ini plan ya.
furan. Nah, kalau bahasa katakananya ya, furan, bahasa kanjinya keikaku. Jadi bagaimana kalau saya merealisasikan plan saya, apakah akan gagal ya rencana itu atau akan berhasil, nah seperti itu ya. Jadi bagaimana menjalankan sesuatu, gitu ya. Nah, kemudian kita ke kosakata selanjutnya yang kanji yang bermakna diri sendiri. Nah, mirip dengan kanji putih minasang ya, shiroi, tapi tambah lagi kotaknya sini ya. Nah, ceritanya ada 5 catatan saja, sederhana. Maknanya self gitu ya, diri sendiri. Nah, kita lanjut ke kosakatanya. Ada jitaku. Nah, taku ini bermakna iya minasang rumah. Nah, jadi rumah punya sendiri gitu maksudnya. Jadi punya rumah sendiri ya jitaku atau perumahan bisa juga ya jitaku rumah sendiri. Nah, kemudian tadi diri sendiri tapi kanji yang tadi itu minasang ya jibun ya kosakatanya jibun kalau nihonjin apakah saya kata gitu ya saya sendiri nah, ya jibun diri sendiri ya nunjuknya pakai telunjuk mengarah ke hidungnya gitu ya saya sendiri diri sendiri jibun. Misalnya Jibunde Daigakue Ikimasu misalnya gitu ya, pergi sendiri gitu ya. Kemudian ada lagi kosakata jiu, minasan jiu berarti free, bebas ya. Nah, ada di sini untuk kenapa ini masuk ke tanda yang kita temui di luar gitu ya. Nah, contohnya ini banyak sekali apalagi ketika pandemi ya, sebelum pandemi juga ada seperti ini ya, misalnya di toko atau di bank mungkin minasan pernah lihat. Nah, ada yang, ngasih, di atas mejanya itu di depan CS-nya itu ada, permen gitu ya. Nah, kalau kita kan kalau dia nggak ada merek apa-apa ya, tapi ada juga yang gratis silahkan misalnya gitu ya. Nah, kalau di Jepang dia pakai kosakata ini minasan jiu. Contohnya mungkin ada masker nih, "Maske desu," ya, "Gojiu ni douzo." Nah, dia pakai ungkapan seperti ini minasan, "Gojiu ni douzo." Kalau diartikan satu-satu agak susah juga. Jadi kalau kita mungkin istilahnya seperti ini ya, silakan ambil gratis. Nah, gitu ya, seperlunya, kayak gitu ya. Nah, ada lagi candy, gojiu ni dozo. Jadi Nihonjin menggunakan istilah jiu ini untuk seperti ini ya. Tapi kalau kita nggak bisa diartikan bebas ya. Kalau misalnya di kamus kan dia bebas gitu ya. Nah, mungkin pengganti gratis. Jiu ni dozo silakan sesukanya gitu ya, ambil sepuasnya seperlunya, ini seperlunya ya, ini bebas mengambil satu, mengambil dua, gitu ya. Nah, kemudian juga ada jishing. Jishing itu jibumu shinjiru. Nah, ini kita udah belajar di video sebelumnya, percaya kepada diri sendiri. Jadi kalau jishing itu percaya diri, ya misal jishing o motte. Nah, biasanya ungkapannya nempelnya itu ungkapannya jishing o motsu. Motsunya memegang. Nah, kalau digabung jishing o motsu itu ayo percaya diri gitu ya, percaya diri. Nah, kita lanjut ke kosakata berikutnya. Nah, you yang tadi ya biasa, ini berarti kursus, garis, macam-macam ya. Bisa juga tadi bebas GU yang tadi ya. 5 coretan saja, ya seperti sawah tapi ininya dari atas ya, biasa potongnya. Nah, ada kosakata GU yang tadi, kemudian ada lagi KU. Nah, KU ini by gitu ya, via. Nah, contohnya di sini kita belanja ini nih ya. Jadi belanjanya via langsung dikirim ke rumah atau vianya kita dari supermarketnya gitu ya. Nah, ini kan mungkin gudangnya ya. Nah, apakah dari gudang, via dari gudang atau dari supermarket. Jadi KU itu via. Nah, kemudian ada Ryu minasang. Ryu, alasan ya. Nah, ini alasannya apa ya Ryu. Ryu juga ya. Nah, ini sebab ya minasang tambahan saja genging sebab. Genging ya. Ini alasan Ryu. Nah, kosakata selanjutnya yaitu kanji yang bermakna dapat atau memperoleh. Nah, 8 coretan saja. Ada kanji telinga ya minasang di sini. Nah, torimas ya. Nah, ini torimas mengambil ya. Torimas meganeo torimas atau yunyu paku torimas ya, mengambil. Nah, kemudian ada juga digunakan di kosakata torihiki. Nah, ini kita belajar tadi ya minasang ya. Torihiki, ambil dan tarik maksudnya. Ini maksudnya minasang dalam kita lihat ya, ini kan dia berjabat tangan ya. Jadi
tangannya ini ketika kita menyambut tangan satu lagi itu kan kita kita ambil tangannya dan kita tarik untuk mengayunkan gitu ya. Nah, ini bukan kegiatan ini namanya torihiki, tapi dia lebih luas lagi maknanya minasang, yaitu diplomasi ya. Jadi kita kerjasama gitu ya. Ya, oke saya gimana nih tawaran saya kamu terima katanya. Oke saya terima. Dia berdiplomasi jadi ya torihiki namanya gitu ya istilahnya. Jadi kosakata ini tuh diambil dari kegiatannya ya binasanya, tapi kegiatannya maknanya lebih luas lagi ya. Nah, selanjutnya ada kosakata yang bermakna permintaan atau tuntutan. Ya, jadi meminta lebih ke tuntutan, menuntut gitu ya. 7 coretan saja, hati-hati minasang ini hampir sama dengan coretan air ya. Nah, untuk kosakatanya yaitu motomeru. Nah, jadi motomeru ini dari gambar ini kita bisa ambil kalimatnya, frasanya itu adalah taskeo motomeru. Nah, biasanya kan kalau Nihongo wa taskete kudasai ya, taskete tolong tolong tolong. Nah, ini dia taskeo motomeru, jadi meminta pertolongan gitu ya. Jadi motomeru itu meminta, tapi memintanya itu lebih ke please please, memohon banget gitu ya. Taskeo motomeru. Nah, kemudian di sini ada lagi Kyujin Kokoku. Jadi Kokoku ini iklan minasang. Jadi reklame untuk mempromosikan diri sendiri gitu ya. Nah, Kyujin Kokoku no henka. Meminta iklan untuk meminta mengiklankan diri sendiri seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut ke kanji berdoa. Nah, ini meminta juga minasang tapi lebih ke memohon gitu ya. Nah, memohon berdoa. Coretannya lumayan banyak, 19 coretan. Silakan berlatih untuk coretannya dan ingat ya. Nah, ingat bentuknya dan sepertinya minasang familiar dengan kosakata ini ya. Dozo yoroshiku onegai shimasu ya. Biasanya ketika jiko shokai penutupnya ini ya minasang ya. Nah, mohon bantuannya ya onegai shimasu. Nah, ya. Jadi dia negau sebenarnya, tapi karena kita mau meminta tolong nih, minta bantuan sesuatu, nah biasanya kita pakai hiragana o baru negaimasu ya. Di onegai shimasu mohon bantuannya. Kalau negaimasu meminta atau berdoa juga bisa ya biasanya. Nah, negai, kalau negai permintaan minasang, negai ini dia sudah jadi ini ya kata benda gitu ya. Negai kata benda permintaan. Kalau negai mas meminta gitu ya, meminta bantuan. Onegai shimasu sama aja dengan negai mas, lebih sopan bisa dipakainya onegai shimasu. Ada lagi onegai. Onegai onegai koto ya, negai goto ini permintaan juga sama ya. Nah, di sini untuk ada ilustrasi ya supaya bisa lebih paham lagi maknanya. Di sini kan negai mas bagian sini ya minasan. Jadi meminta, memohon, meminta gitu ya, meminta atau berdoa. Jadi dia berdoa dengan ekspresi seperti ini ya. Nah, ada lagi yang ekspresinya memintanya seperti ini minasan. Ini dia berjanji untuk tidak melakukan sesuatu gitu ya. Jadi berjanji untuk apa gitu ya. Jadi kosakatanya cikau, ini tambahan saja ya minasan. Kemudian kalau ini lebih ke memohonnya ini berdoa ya. Inorimas ya. Inoru berdoa atas sesuatu gitu ya, cemas gitu ya. Nah, kemudian ada kosakata gangsho. Nah, ini kanji meminta, memohon digabung dengan kanji menulis. Nah, ini saya ingatkan kembali ya minasang, kanji menulis ini tidak hanya berarti menulis, dia juga bisa berarti surat ya, bisa berarti dokumen. Nah, di sini lebih tepatnya berarti dokumen atau surat. Nah, kita bisa langsung mengartikan yaitu surat permohonan gitu ya. Contohnya di sini ada nyugaku, gaku, nyugaku, gangsho. Jadi surat permohonan untuk masuk kuliah. Nah, itu ya. Jadi gangsho. Jadi ini surat permohonan. Oke, kanji terakhir yaitu kanji yang bermakna mengetahui.
Nah, ini shitemasu ka? Shiteru? Nah, ini familiar sekali ya bagi kita minasang yang sudah belajar bahasa Jepang ya. Ini kanjinya, semoga nanti bisa ditulis atau bisa dibaca ketika minasang lihat gitu ya. Nah, 8 coretan saja sederhana, mengetahui ada kanji mulut di sini ya minasang. Nah, semoga cepat ingat nih ya. Kita lanjut ke kosakatanya, shiru. Toshiteiru, shiranai. Nah, ini minasang shiru itu mengetahui. Hati-hati ketika minasang percakapan ya. Kalau minasang apakah mengetahui, did you know? Nah, ini bahasanya shirimasu ka? Kan ya, shiteimasu ka? Nah, menggunakannya shiteimasu ka? Kalau shiru itu mengetahui, jadi untuk mengetahui. Tapi kalau shiteimasu ka, apakah mengetahui? Jadi pakainya shiteimasu. Nah, ketika tidak mengetahui, jawabannya bukan shiteinai, tapi shiranai ya, Shirana kata des misalnya gitu ya. Nah, kalau kau tahu jawabannya shiteimasu gitu ya. Nah, ini mungkin hati-hati untuk percakapan ya. Kemudian ada lagi bentuk pasifnya minasang shirareru ya, diketahui. Nah, diketahui sebagai apa misalnya gitu ya. Nih, shirarezaru. Nah, ini kalau shirarezaru ini shirare nakereba narimasen seikatsu. Jadi kehidupan yang harus diketahui oleh apa gitu ya. Nah, kemudian ada lagi cishki yang berarti pengetahuan ya, pengetahuan. Nah, segitu saja untuk kanji yang memiliki tema berbagai macam tanda. Semoga bisa dipahami dan ketika Minasang melihat tanda tersebut Minasang bisa paham. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.